Arya. Gimana Kak Arya langsung dapat di perasaannya nih? Mana mobilnya mana? Thank you ya, bos. Buat Sip, congrats. Waduh, gua tuh cuma bisa ngiler doang nih hari ini. Satu, Vin. Lu biru ambilnya? Biru. Dan ini satu-satu ya, Nah, men. kita lihat. Iya lu yang lain gak ada yang biru. Semua merah putih ya. Dapat Mas Arya. Lihat tuh Arya, happy banget ya. Kayak baru dapat mainan. Coba dong. Buka dong. Gimana Buka dong. perasaan? Perawanin dulu. Munas om ini. Hidupin dong kakak. Nyalain. Kita kasih dengar suaranya. Vin, lu samping lu. Oh iya siap. Lu hidupin dulu dong, ntar gue baru masuk. Gua ke belakang ya. Cold start daripada mobil Type R FL5 nih. Suaranya silent banget. Belum dibuka exhaust valve-nya nih. Ini pertama kali gue lihat yang birunya ya di sini. Kita izin lihat dulu. Sedap kakak. Masih plastikan. Izin ya duduk. Nah, Siap. ini dong kasih buka nih valve-nya. Oh belum bisa, masih dingin. Nah, gimana? Jadi kalau yang Type R baru nih? Ini kan kalau Type R lama itu kan gelap banget kan ke dalam. Betul. Jadi fendernya tuh terlalu agresif banget kan di sini. Oh oke. Kalau ini tuh dia untuk bodinya tuh dia more narrow gitu. Oh iya. Jadi itu pas banget ke sini. Jadi berkata sebenarnya pakai ganti replacement wheels ya. Kita pakein TT45 aja tuh kayaknya 45 tuh Udah paling pas gitu kali ya. Pas banget. Dikasih 38 sih pasti gasruk nih kayaknya ke sini. kayaknya rap deh ya. 38 rap. Iya, serang. Jadi paling Dikasih bagus spacer 45. aja, kasih spacer juga bagus ya. Iya bagus. Pernah lihat anak pakai spacer. Iya. Lihat dong. Nih ya, jadi mobilnya kenapa ngatung? Karena ini ada ganjelannya. Masih ada? Oh. Masih ada ya? Iya. Tadi sekilas Arya udah kaget. Tinggi banget soalnya nih. Kelihatannya kan tinggi tuh. Terjadi begitu itu dicabut, langsung mobilnya ceperan dikit. Koko Tony juga nih. Congrats Koko. Dapat yang mana? Putih. Warna putih gitu. 1452 SSG. Tumben nggak hitam lagi? Bosan? Waktu itu kan hitam. Masih ada black and white kan? Kirain semuanya sama. Sebelum hitam kan 45 nya putih. Oh yoi. Oh iya. Bukan anti putih lu mah ya, jadi ya. 2017. Oh iya. 2023. Terbalik. 23. Iya dong, mesti ada campur warna. Yo. Jadi sekarang kita lagi di tempat parkirannya nih, tempat 10 customer pertama yang bisa bawa pulang langsung Type R-nya, tapi kayaknya pasti di towing lah ya, nggak mungkin langsung dibawa pulang. Kita lihat banyak kan warnanya putih, ini punya Arya nih, gila hoki banget dia ada nih. Warnanya yang gua ambil nanti warna putih begini, paling pasaran memang, tapi warna Type R. Nah itu Fitra Eri, warnanya merah, nah dia punya ya. Wah ada warna itu, Sonic Grey. Ada juga warna hitam. Nah, ini punya Fitra Eri. Warnanya merah. Kalau Koko Lukas yang mana mobilnya? Yang merah ini. Harus punya. Iya dong. Lu favorit apa? Gue warna putih lah ya, tetap ya. Aduh. Pasaran. Kalau putih itu warna pedagang. Warna dari pedagang. cuan, dari aman. biar kayak mainan kita Koko. Ini apa nih? Kasih lihat dong. Ini Sonic Grey. Lu punya? Bukan. Lu juga belum keluar. Punya special color kuning kan. Waduh, sepung.
Oke, jadi di belakang gue nih sekarang ada mobil dari HPM punya ya, yang warna merah. Ini titik lightingnya warna merah, ternyata lebih keren juga daripada yang warna putih. Tapi balik lagi ke selera, kita lihat langsung. Sepi, kita lihat detailnya yang masuk ke Indonesia ini speknya apa aja. Oke, dimulai dari velg. Dari velg sih sama ya seperti yang di luar negeri. Waktu ke Jepang kita udah sempat lihat. Ini menggunakan 19 inch dengan bannya Pilot Sport 4S. Dan jadi di mobil ini nyata tingginya memang tidak seperti ini. Ini karena ada ganjelannya nih ya. Ini kalau namanya mobil baru pasti ada ginian. Wingnya sendiri memang sudah ada seperti itu ya, bawaan pabrik. Jadi ini bukan option, tapi ini base-nya itu udah ada semacam GT wing pendeknya gitu. Kita bisa lihat posisinya lebih low dibanding kalau yang dulu tuh kayak ngeblok kaca ya. Kalau yang sekarang jauh lebih rendah. Dan bentuknya udah streamline banget ya, karena udah dites aerodinamisnya. Knalpotnya sendiri masih terlihat 3 ya, sama kayak FK8, tapi yang baru ini katanya sih suaranya bakal lebih enak. Nah, kita bisa lihat detailnya nih di sini. Nah, itu dia valve-nya. Jadi ketika masuk ke sport mode akan terbuka sehingga suaranya jauh lebih kencang. Oke, dan untuk interior sendiri di bagian belakang joknya sayangnya tengahnya ada itu ya. Jadi kalau buat bertiga kayaknya yang duduk tengah kasihan tuh. Tapi joknya dan belakangnya ini termasuk agak besar sehingga buat duduk pergi berempat berlima juga kayaknya masih enak deh. Nah, bagian sini-sininya sudah menggunakan Alcantara ya, sweat gitu. Bahannya bagus banget dan dia tidak berasa terlalu plastik lagi nih. Sini-sininya juga udah jauh. Nah, ininya ini tetap menggunakan plastik. Nah, bagian depannya kita lihat sekarang. Nah, brake-nya sendiri dia sudah menggunakan 6 piston ya. 6 piston atau 4 piston ya? Nggak terlalu jelas, tapi kayaknya 6 piston deh. Udah 6 pot atau 4 pot, nanti kalau udah dibongkar baru lebih kelihatan deh. Tapi paling nggak remnya udah Brembo aslinya, jadi udah cukup mumpuni. Dan yang belakangnya kayaknya sih feeling gue bakal sama ya. Di belakang tetap single pot. Kayaknya udah menggunakan electric parking brake ya, tetap ya masih ya. Ini kita bisa lihat ya interior sendiri, kita gedein dulu. Nah, interiornya sendiri semuanya full red, oke. Jadi ini bisa dihidupin nggak ya? Mana nih? Nah, sayangnya kuncinya nggak ditinggal. Tapi ininya yang menarik ya. Kalau kita lihat ini tuh seperti dust logger daripada isu-isu yang pakai motek begitu segala macam. Ini kalau yang kayak mobil balap dia jadi ada shift lamp di situ, plus layarnya nih digital. Jadi akhirnya Honda udah nggak pakai lagi analog ya, karena ini udah tahun 2023. Kita bisa lihat kualitas interior bagus banget sih kalau menurut gue sih ya. Joknya ini udah pakai Recaro pasti nih, tapi dibikin khusus untuk Honda Type R. Jadi ininya soft, nggak sakit kalau buat dipakai jalan jauh. Ininya pun sudah menggunakan yang premium nih ya. Cuman ini nyimpen debu banget sih pasti nih. Ininya Type R. Mudah-mudahan ini nggak jadi opsi doang ya, tapi dapat as a part coming from factory gitu. Defaultnya mudah-mudahan gitu. Nah, ini lucu nih. Ini AC-nya kita bisa lihat knobnya itu tuh, ini ngegerakin AC ya. Jadi biasanya kan gede-gede RAM-nya. Nah, ini kayak honeycomb gitu. Nah, ini di sini terlihat serial number-nya nanti. Jauh lebih rapih, jauh lebih sleek. Nah, giginya sendiri ini udah menggunakan apa nih? Duraluminium ya. Ini udah enak deh. Cuma kalau yang kayak begini kelemahannya adalah panas ketika kita gunakan di siang hari. Nah, ini gue nggak tahu nih dapat nggak apa enggak. Gue karena kemarin pas di Jepang gue udah beli chargernya. Kalau udah dapet ternyata ya bagus lah, tapi sayang juga kemarin udah beli jadi nggak pakai. Ini buat wireless charger. Terus ini biasa lah ya, standar buat nyimpen barang. Nah, disinilah menariknya Type R. Sayangnya kita lagi nggak bisa ngetes mobil ini untuk hidup dan jalan, tapi paling nggak gue bisa kasih lihat dalamnya. Interior sendiri udah ada charger ya, sportboard charger nih. Ini apa nih? Oh, ini USB kayak buat music. Ini adalah buat ngecas handphone, dan ini buat colok casan. Setirnya sendiri bahannya sweat. Menurut gue ini pasti bakalan cepet botak ya. Paling nggak mungkin nyetirnya harus pakai gloves.
Nah, bagian belakang sendiri kita bisa lihat ya, cukup gede. Ininya bisa ditarik pastinya nih. Nah, ini kalau di roll terbuka ya. Ini cukup gede sih menurut gue untuk masuk tas golf, stroller, belanjaan, semuanya muat. Ininya, oh dapatnya bannya tapi kayaknya nggak full size ya. Tapi justru bagus karena tempatnya minim. Kalau pakai ban standar full size akan jadi entok. Dapat standar biasa, dongkrak, alat-alat buat buka baut. Apa ini? Apa ya ini? Oke, plastik gitu sih, sama plastik. Nah, di bagian belakangnya juga di sini udah ada rear view kamera ya. Parking sensor sih udah pasti ada, dan bagusnya nggak terlalu kelihatan lagi parking sensor yang ada di bumper yang bulat-bulat gitu. Cuma penempatannya gue nggak tahu nih di mana nih. Nanti ketika udah punya sendiri baru tahu kali ya. Lampu belakangnya sih bagus banget ya. Sekarang jadi jauh lebih modern, nggak bulat-bulat lagi, dan akhirnya udah menggunakan LED. Nah, ini kita ketemu Koko Ping Ping ya. Jadi ini yang racunin anak-anak JDM beli FL5 nih ya. Salah satu racunnya. Iya, gue kena juga nih sama dia nih. Lu juga ngambil dong? Ngambil Tadi dong. dapet ya? Lu dapet ya? Dapet dong, Nice, mantap, congrats. Nah, lu kan pemakai FK8 nih kok. FK8 dan lu beli FL5 pasti lu udah pelajarin lah ya speknya ya. Udah. Apa sih yang menurut lu worth it nih dari sisi engine deh? Yang lain mah gue udah tahu deh. Kalau dari sisi engine sih yang jelas HP sama torsi naik, ya kan? HP naik 10, tapi selebihnya kurang lebih sama. Ya ada improvement lah. Dia bilang ada cooling improvement, ada exhaust improvement. Oke. Ya kan? Cuman sebenarnya gue lebih beli mobil ini kalau dari segi mesin sih udah oke. Cuman dari fitur-fitur yang lainnya, dari looks-nya nggak salah. Jauh ya. Jauh, nggak salah. Kita lihat dong mesinnya boleh nggak nih? Bukan ya? Boleh. Coba kita buka. Apa yang beda jauh dari FK8 dan FL5? Kita lihat nih, Koko Ping Ping kasih presentasi dong nih. Honda mana nih? Waduh, ya. Dari Honda Pradana. Honda Pradana ya. Jadi kalau mau Boleh, kontak kalau ini mau nih, Honda. kontak Pak Erwin boleh ya. Pak Erwin ya. Pak Erwin nih salesnya dia nih yang nanganin gua juga. Nah, dari tampilan mesin ini nih, apa nih? Ini pertanyaan gue nih. Ini apa sih? Jadi tampilan mesin kalau dari yang FK8 nggak banyak beda. Ya. Yang beda itu sebenarnya ada di turbo inlet Iya. sama di intake box. Oke. Jadi kelihatannya ya, sekilas mata intake box yang ini lebih gede. Di turbo inletnya pun beda. Kalau yang lama dia hanya piping kecil aja. Kalau ini Apa itu? Heat exchanger kah atau apa ya? Nah, ini Cooler. mesti dibongkar dulu nih. Kayaknya ini tugasnya Bro David. Bongkar nih. Nanti pinjam mobil Koping Ping kita bongkar nih ya. Ini kalau dilihat sih ini cuma kayak cover atau apa? Nggak tahu juga ya dalamnya. Tapi bawahnya sih ada isinya. Oke. Mungkin dia lebih gede aja kali Oke. secara volume. Kalau bisa dilihat kan. Oh iya. Tapi kayaknya kalau untuk jalur air sih kayaknya enggak ya. Harusnya enggak. Bukan heat exchanger kayak di mobil Harusnya BMW Mercy tuh biasa kan heat exchanger. Ya, harusnya enggak. Kayaknya kalau dari sisi depan hanya itu. Iya. Tapi ECU pun masih di sini ya. masih di situ. Pasti masih menggunakan apa? Bos ECU. Iya. Cuman kalau dari performance, fitur yang bikin saya pengen beli ini mobil, Oke. adanya di knalpot. Kenapa? Kenapa Adanya di tuh? knalpot. Apa yang beda? Downpipe-nya sama ya nih kalau dilihat. Downpipe-nya kelihatannya sama. Tapi lebih ini ya, front areanya nih lebih lega. Lebih gede. Dulu Kalau F8 lebih kecil. iya, dulu mau bongkar ini aduh setengah mati. Yes. Jadi harusnya secara teknis coolingnya akan lebih bagus. Nah, kenapa? Coba kasih lihat knalpot. Karena yang jarak bilang ini nih. kan lebih gede. Terus kalau FK8 dia nggak ada ini. FK kalau nggak salah Kalau cuman ini- buang keluar ya? Apa masuk? Kalau ini dia ngebantu air untuk keluar. Jadi hot airnya kan pas ada di sini dia akan keluar. Oh, oke. Kalau yang lama dimasukin ke situ ya? Kalau yang lama dari luar Masuk ke ke dalam. belakang, bantu keluar. Oke. Kalau yang ini terbalik nih, buang ya, kayak Evo deh, kayak Evo Ya, ini kita bisa bilang. Nah, sekarang yuk kita ke Yo belakang. kita lihat. Apa nih maksudnya Ping Ping knalpotnya nih? Nah, apa nih knalpot yang dimaksud nih? Kita lihat dari knalpot. Oke. Kalau orang
lihat sekilas sama yang lama, dia sama. Tetap ada 3. Yes. Cuman kalau yang lama gede, kecil, gede. Kalau sekarang yang gede di tengah. Oh iya, makanya kan? tadi lihat ada yang Ini beda. ada alasannya kenapa. Heeh. Kalau nanti dilihat dari bawah, dia ada valve-nya. Oke. Yang lama nggak ada exhaust valve. Ini yang di tengah ada valve-nya. Jadi kalau pada saat mode-mode tertentu, valve-nya nutup, dia keluar dari samping. Dan Oh. ini sedikit. Tapi kalau modenya kalau nggak salah R+, dia valve-nya terbuka. Jadi akan lebih banyak flow-nya dari tengah. Oke. Tapi lucunya kan tabung tengah justru tabung yang gede. Gede itu kan meredam suara ya. Kenapa dia malah kasih di situ? Nah, tapi kan mungkin belain flow-nya. Kalau misalnya tengah kan dia langsung free flow kan? Straight through. Betul. Jadi kayak knalpot itu deh ya, HKS apa ya, langsung ngeplong. Yes. Nice. Jadi itu keren ya di situ dari ya. bentuk, kalau mobil ini sih depan galak tapi elegan. Kalau dari Belakangnya belakang juga elegan, tapi dilihat dari bumper diffusernya cakep banget. yes ya. Galak banget, galaknya Jauh sama FK8. halus. Berkelas lah ya bisa dibilang. Berkelas. Siap. Thank you nih Oping Ping Sama-sama. buat pembantuan penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan jualannya tambah lancar. Amin. Oke. Thank you. Thank you ya, Sukses thank juga you. buat Bro David. Thank you, bro. Nah, akhirnya tadi kita udah dapat penjelasan juga ya dari pemakai Type R juga. Oping Ping juga dia termasuk pemakai dan juga penjual. Oke. Tadi ketemu Koko Lukas juga, pokoknya orang-orang Honda yang ada motorsport juga deh ya. Sekarang waktunya buka puasa nih, gue mau ikutan karena perut gue juga udah keroncongan. Oke, kalau gitu gue Davin pamit diri dulu di sini. Nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan buat review jajal langsung jalan. See you guys.